Oke, jadi Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali berjumpa di dalam PD Okumene Segala Suku Bangsa oleh Oma Sinta. Saat ini Oma Sinta tidak bisa bergabung dan hari ini kita dilayani oleh Pastor Yonatan G. Untuk doa pembukaan saya persilahkan Pak Ahok untuk memimpinnya. Silakan Pak Ahok. amin, haleluya. Terima kasih Bapak. Saat ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain di Indonesia, dari Kalimantan dan lain Bogor dan lain-lain daerah. Kami percaya kami ada saat ini dalam keadaan sehat karena berkat dan perlindungan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, sertai kami di dalam ibadah meeting sore di Indonesia dan kami di Kanada pagi. Dan sertai juga saudara kami yang belum dan akan mengikuti acara ini. Bungkus mereka masing-masing dan kami masing-masing dalam kuasa perlindungan-Mu, jauhi dari segala kehendak-Mu, supaya kami boleh ada dan sehat dan tidak kurang. Terima kasih Bapak, kiranya yang mengatur dan memimpin acara ini supaya semua boleh berjalan dengan lancar dan Engkau tangkal semua gangguan-gangguan. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ahok untuk doanya luar biasa. Saya persilahkan untuk Ibu Endang untuk memimpin di dalam pujian. Silakan Bu Endang. Ya, terima kasih Pak. Puji Tuhan, saudara, shalom buat kita semua. Kalau malam hari ini kita boleh sama-sama lagi mengucap syukur saudara. Sepanjang malam kita diberkati Tuhan. Biarlah kali ini kita boleh sama-sama menghadap hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Mari saudara, dengan iman kita boleh katakan malam hari buat pernyataan sepanjang satu pujian saudara. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Ibu Endang lagi ada masalah di dalam jaringan internet. Mohon untuk ditunggu sebentar. Biarlah saudara kita boleh sama-sama mengucap syukur buat malam hari ini. Penyertaan Tuhan sepanjang hari kita. Kita boleh sembah Dia saudara. Katakan Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami memuji. Haleluya. Bersama
Haleluya, saudara, puji Tuhan. Kayaknya gangguan sinyal saya ini, tapi puji Tuhan, Tuhan begitu baik buat kita semua, saudara. Masih diizinkan kita untuk boleh sama-sama mengucap syukur dengan pujian kita. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Andi karena ada gangguan sinyal buat saya ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Endang untuk pujiannya. Bapak Ibu, berhubung nanti kesaksiannya dari Pastor Yonatan, maka kita akan langsung lanjut kepada firman setelah ini. Baik Bu Endang, mungkin bisa bantu untuk satu lagu untuk lagu firman. Mohon jika tidak berkeberatan, mungkin suaranya agak sedikit maju Ibu, karena suaranya tadi cukup jauh tadi. Terima kasih. Oh gitu. Ya mungkin gangguan sinyal juga ya Pak. Jadi juga agak ini. Okay. Ya kita nyanyi satu dua lagu pujian saudara buat firman malam hari ini. Biarlah firman itu jadi rema dalam kehidupan kita. Sinar kemuliaan Bapa. Amin. Memenuhi sekeliling. Tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini, menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Dan memandang indah wajahmu. Saya persilakan hambanya. Pak Yonatan, silakan. Silakan Pastor Yonatan. Baik. Ya, bisa dengar suara? Bisa dengar, Pastor. Oke, thank you. Baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih pada malam hari ini kita kembali lagi dalam persekutuan doa lewat Zoom yang dimana saya diminta oleh Oma Sinta yang kedua atau ketiga, saya kurang hafal ya. Saya Yonatan G. Saya ada di Surabaya, puji Tuhan. Saat sekarang ini saya sudah melayani Tuhan kurang lebih baru 20 tahun lah ya. Baru 20 tahun, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Saya boleh melayani di Surabaya Care City Church. Dan puji Tuhan juga pada malam hari ini saya boleh dapat menyampaikan firman Tuhan. Dan juga kata Oma, sekali kesaksian katanya, puji Tuhan ya. Kalau memang kesaksian ya udah, hidup kita memang untuk kesaksian lah ya. Untuk bersaksi, untuk menyampaikan firman Tuhan juga baik.
Kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini kami boleh fellowship dengan PDI Okumene segala suku bangsa, di mana ada banyak teman-teman yang beberapa dari tempat-tempat yang lainnya yang berjarak-jarak jauhan. Tuhan, seperti firman Tuhan yang tertulis bahwa Tuhan omnipresent, tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Ada di sana, ada di sini, ada di mana-mana. Dalam satu kesatuan kami juga ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, lewat Zoom kami bisa fellowship pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami hendak menerima firman-Mu, berkati kami semuanya, urapi kami semuanya. Biarlah kami mengerti akan firman-Mu, bahkan kami juga boleh menyampaikan kesaksian hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati sampai dengan selesai, kami naikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita masuk dalam tema firman Tuhan pada malam hari ini. Saya berikan tema kepada Oma, yaitu kebijaksanaan Tuhan. Kebijaksanaan Tuhan terambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-28 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-29. Dari ayat-ayat yang kita baca nanti saya akan sisipin dengan kesaksian saya ya. Kebijaksanaan Tuhan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan satu ayat demi satu ayat. Gak apa-apa deh, gak usah ditampilin wajah saya gitu ya. Pasang ini aja, pasang ayatnya gitu. Pak Andi. Baik, saya akan bacakan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku, kata firman Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Hari-hari, setiap hari, setiap saat kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, fellowship dengan Tuhan. Pasanglah telinga untuk dengar suara Tuhan, perhatikanlah, dengarkanlah perkataan-perkataan Tuhan. Dari mulai pagi sampai ya sore ini saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan di sebuah tempat. Kalau di Jawa Timur namanya Prigen atau Tretes ya. Kami juga kunjungi teman-teman, ada yang di Bangil, ada yang di Pandaan. Tretes kami kunjungi satu-satu. Kami akan adakan satu misi raya di bulan Desember, maka kita adakan visitasi kepada mereka. Nah, saya ketemu dengan mereka, fellowship dengan mereka dari mulai pagi sampai sore ini. Kami juga ada tim kami tadi berapa? 6 orang. Ya, kemudian kami bertemu dengan mereka, kami fellowship tentang firman Tuhan juga. Setiap hari kita perlu untuk menyampaikan firman Tuhan. Setiap hari kita perlu juga untuk mendengar firman Tuhan lewat apapun ya. Kami di jalan tadi juga nyalakan radio, nyalakan firman Tuhan ya, lagu-lagu pujian. Memang kita setiap hari butuh itu ya. Baik, saya lompat ke ayat yang ke-24. Di sana ditulis, setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur. Nah, ada satu plan, yaitu sebidang tanah yang akan dibajak, yang akan dicangkul, yang akan disisir, dan itu semuanya merupakan tahap demi tahap untuk ditabur, atau direncanakan satu tanaman, atau direncanakan satu plan, yaitu tanah sebidang itu untuk menghasilkan, atau mungkin katakanlah direncanakan untuk berbuah gitu ya. Nah, tanah sebidang itu yang digarap itu, kalau bicara bahasa bajak ya, dibajak itu ada 1-2 ekor mungkin binatang kalau zaman dahulu. Kalau sekarang sih mesin gitu ya. Itu pastinya ada dibongkar gitu. Sepertinya demikian. Tanah yang dibajak itu sepertinya tanah yang tadinya rata, flat, itu tiba-tiba dibajak ya. Dibongkar gitu ya, dibongkar dari tanah bagian bawah dibalik sampai ke atas gitu ya. Nah, sebidang tanah ini mungkin dalam bahasa Indonesianya kaget gitu ya, kaget gitu ya. Ada apa gitu, seolah-olah hidup itu ada proses yang dibalik oleh Tuhan, dibajak ya. Kemudian
kagetnya belum hilang, maka proses dicangkul gitu ya. Dicangkul itu mungkin seonggok demi seonggok, sebeberapa kecil-kecilnya itu diratakan atau dicari tanah-tanah atau bebatuan-bebatuan yang tidak berfungsi untuk diratakan, disisir tanah itu untuk dibuang, dibersihkan, dilayakkan untuk proses ditabur gitu ya. Ada mungkin sampah, ada mungkin batu-batu yang besar, batu-batu yang kecil itu dipinggirkan atau mungkin paling tepat mungkin dibuang, dipinggirkan bukan dipinggirkan tapi dibuang. Sehingga tanah itu betul-betul menjadi gembur. Bapak Ibu, saya punya proses hidup, yaitu tahun 95, tepatnya 30 tahun yang lalu itu saya bermasalah dengan hukum, ya. Saya bermasalah dengan hukum, dan hukum itu saya seorang pembunuh gitu ya. Saya seorang pembunuh. Jadi 30 tahun yang lalu saya juga nggak ngerti bagaimana kehidupan nakal saya, kehidupan jahat saya, kehidupan yang tidak baik saya, sehingga saya menjadi seorang penjahat seperti itu ya. Nah, saya pikir hidup saya dulu fine gitu ya, baik gitu ya, nyaman gitu ya, nyaman gitu ya, zona nyaman gitu ya, seringkali disebut seperti itu ya. Nah, tiba-tiba ada sebuah kehidupan yang tidak pernah saya sangka. Saya juga tidak pernah memperhitungkan gitu ya, saya tidak pernah juga apalah istilahnya, kaget lah ya. Nah, sekarang saya tahu, sekarang saya paham rencana Tuhan. Sekarang saya paham. Ini tadi saya dapat telepon, ada anak didik saya yang masuk rumah sakit, saya harus ke rumah sakit itu, dan ya ada banyak mereka yang membutuhkan tentang pelayanan saya ya. 20 tahun saya melayani di lapas-lapas atau penjara ya. Saya pernah juga datang ke Semarang, Gedung Pane, yang perempuan itu dulu. Kemudian saya juga membangun beberapa gereja di lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan, di Wonogiri, di Porong, di Sidoarjo gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya melakukan tahun 95 apa sampai tahun 94 saya masih ini ya. Saya melakukan satu kejahatan, yaitu saya membunuh seorang, dan kejahatan saya itu menjadikan saya harus masuk ke dalam pidana atau hukuman sebanyak 18 tahun penjara. Nah, waktu itu saya benar-benar kaget, saya nggak bisa menerima kondisi seperti itu. Orang tua saya, keluarga saya anak kelima dari 7 bersaudara. Dan mungkin semuanya juga kaget, mungkin semuanya juga merasa bahwa apakah ini gitu ya. Namun sekarang saya mengerti bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang baik. Setelah saya melewati waktu demi waktu, tahun demi tahun, ya saya ada di penjara Medaeng, kalau di Jawa Timur itu Surabaya, rutan rumah tahanan Medaeng. 1 tahun saya di sana, 3 tahun saya ada di Lapas Lokwaru Malang, kemudian 3 tahun saya ada di Nusa Kambangan, tepatnya di Lapas Kembang Kuning, kemudian 3 tahun saya ada dipindah lagi ke Lapas Porong tahun 2004. Oh, berarti kasus saya tahun 94. Tahun 2004 saya bebas, dan sampai hari ini saya melayani lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Nah, dari pelayanan saya yang sekian puluh tahun, 20 tahun itu, saya ada banyak murid, banyak pengikut, banyak teman-teman yang narapidana yang saya layani. Mereka kembali bertobat, mereka rekonsiliasi dengan diri sendiri, mereka mengerti bahwa mereka bisa berdamai dengan gambar diri mereka yang dikatakan gambar diri yang rusak, seperti saya ya.
terus kemudian mereka juga bisa rekonsiliasi dengan keluarga, mereka bisa rekonsiliasi dengan Tuhan, mereka bisa bekerja kembali dengan baik, mereka bisa berbisnis dengan baik. Nah, ada banyak sekali, ya, ratusan. Di Jakarta juga saya juga punya cabang, ya, cabang pelayanan di mana-mana ada beberapa tempat untuk kami layani. Di Surabaya sendiri saya punya pelayanan waktu itu sebanyak 15 tempat penjara di Surabaya dan Jawa Timur. Kalau setiap bulan berarti per 2 hari sekali saya mesti melayani ke penjara, per 2 hari sekali. Wow, ya. Dulu saya tidak mengerti. Dulu saya tidak mengerti tentang prosesnya Tuhan, panggilan Tuhan, rencana Tuhan, plan Tuhan gitu ya kepada saya gitu ya. Nah, saya baru mengerti tentang ayat ini. Ayat ini ditulis setiap harikah orang membaca? Jawabannya pasti tidak. Ya, proses tanam itu cukup sekali untuk mendapatkan proses ditabur atau rencana untuk berhasil atau merencanakan untuk bidang tanah itu berbuah. Ada tumbuhan dan berbuah. Pasti proses bajak itu saya yakin sekali ya dalam hidup kita. Tidak mungkin proses bajak ini berkali-kali. Setiap harikah orang membajak? Jawabannya pasti tidak. Ya, karena memang kalau ada sebidang tanah dan sebidang tanah yang lainnya gitu ya, ada tanah yang digarap, pastinya tanah itu akan dibajak, dicangkul, disisir dan ditabur. Ada sebidang tanah yang tidak direncanakan untuk menghasilkan, maka saya sebut mungkin tanah itu tanah yang terbengkelai atau tanah yang bahasa Indonesianya sederhananya mungkin tanah yang nganggur, tanah yang tidak digarap, tanah yang tidak diperhatikan, tanah yang tidak diplan untuk menghasilkan sesuatu, maka tanah ini akan sia-sia, Bapak Ibu ya. Tanah ini kelihatannya nyaman-nyaman, baik-baik, tetapi saya pikir tanah yang tidak digarap itu mungkin menjadi tumbuhan-tumbuhan liar yang di sana, ada semak duri gitu ya, ada tumbuhan duri-duri yang di sana gitu ya, tumbuh-tumbuhan yang tidak benar, tumbuh-tumbuhan yang tidak baik gitu ya. Nah, mungkin juga bisa dikatakan bahwa tanah itu akan menjadi tempat untuk menginjak-injak, diinjak-injak orang lah lebih tepatnya ya. Tanah itu boleh diinjak-injak sama orang. Atau mungkin ekstrim yang paling tidak baik adalah tanah itu bisa menjadi tempat pembuangan sampah gitu ya. Jadi ada tulisan gitu yang mungkin tanah yang tidak digarap gitu, ditulis jangan buang sampah di sini. Ternyata banyak sampahnya di sana. Iya. Ada mungkin tanah yang tidak digarap itu mungkin maaf sekali. Mungkin orang bisa meludah di sana, mungkin orang bisa buang kotoran di sana. Saya perhatikan hidup saya gitu ya, hidup saya waktu dulu saya belum digarap oleh tangan Tuhan. Seringkali hidup saya merasakan bahwa penuh dengan sampah, penuh dengan kotoran. Hidup ini kok kayaknya sial apes gitu ya, diinjak-injak dengan orang apa segala macam. Oh, saya baru mengerti kalau tanah itu atau hidup ini tidak digarap oleh Tuhan sepertinya baik, tetapi tidak baik. Tetapi tanah yang digarap oleh Tuhan itu sepertinya tidak baik, tetapi nantinya akan menjadi baik. Setuju? Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Jadi ya sepertinya tanah yang dibajak itu sepertinya sesuatu yang menyeramkan gitu ya, sesuatu yang tidak baik gitu ya. Tanah yang sepertinya flat, baik-baik itu tiba-tiba dibajak gitu ya. Tapi itu ada perencanaan, ada plan yang baik. Nah, setiap hari ini salah satu kebijaksanaan Tuhan. Ini salah satu yang saya katakan bahwa Tuhan itu bijaksana. Tuhan merencanakan yang baik kepada kita. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan merencanakan sesuatu yang baik kepada kehidupan kita. Tuhan merencanakan goal yang baik. Tuhan merencanakan berhasil kehidupan kita. Tuhan merencanakan ada buah-buah pertobatan yang baik, ada penjangkauan jiwa, ada penuaian jiwa. Wah, itu yang saya rasakan hari-hari ini. Saya baru mengerti. Kalau 30 tahun yang lalu saya masih belum mengerti, saya belum paham.
Apa rencana Tuhan dalam kehidupan saya? Nah, ini salah satu kebijaksanaan Tuhan. Salah satu yang disebut tema kita, Tuhan itu adalah bijaksana. Yaitu Tuhan memiliki rencana yang baik dalam setiap kehidupan kita semuanya. Tuhan memiliki rencana yang baik kepada kehidupan Bapak Ibu semuanya. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan tidak mungkin setiap hari kita tersakiti, disakiti, menderita, dan lain-lainnya. Dikatakan mencangkul, menggemburkan tanah, memproses tanah itu hingga layak untuk disisir, ditaburi benih, disirami benih, diproses seperti itu dengan baik. Nah, saya katakan bahwa Tuhan bijaksana yang pertama, yaitu merencanakan hal yang baik. Baik yang kedua, ayat yang ke-25. Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam, ia menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Bapak Ibu, Tuhan itu bijaksana, sangat bijaksana. Dia tahu kapasitas kita, talenta kita, siapa kita. Jintan hitam kah, jintan putih kah, gandum jawawut kah, jelai kah, siapakah kita? Di pinggirkah kita, di tengahkah kita kah, di depankah kita, di belakangkah kita, menjadi WL-kah kita, menjadi seorang pembicara kah, menjadi kapasitasnya seperti Oma gitu ya, yang ada sebagai pemimpin, gembala di tempat Bapak Ibu semuanya. Nah, siapa mungkin Pak Andi ada kapasitas pekerjaan, ini Tuhan tahu semuanya. Tuhan mengerti. Tuhan tahu siapa kita, ibu rumah tangga kah, gitu ya. Tuhan tahu juga kapasitas istri saya. Istri saya seorang ibu rumah tangga, bukan seorang pebisnis, bukan seorang yang dia tahu semuanya. Ya, Tuhan tahu juga siapa Bapak Ibu semuanya. Ada di manakah? Ada di mungkin di atas atau mungkin di bawah. Saya pikir pelayanan juga nggak ada yang berbeda. Pemain musik yang ada di atas mimbar, juga asyir yang di bawah juga sama hadiahnya oleh Tuhan, ya sama, ya nggak ada yang berbeda. Seorang pembicara pun dibandingkan dengan seorang yang membawa kantong kolektan atau mungkin seorang yang membawa kamera, seseorang yang membawa yang asyirnya hanya bilang shalom saja gitu ya, shalom saja. Saya pikir sama upahnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, salah satu kebijaksanaan Tuhan yaitu Tuhan mengerti rencana kita untuk menjadikan kita berhasil. Yang kedua adalah Tuhan tahu siapa Bapak Ibu dan siapa saya, siapa semuanya. Tuhan mengerti sekali. Itu Tuhan sangat-sangat bijaksana sekali. Baik. Ayat yang ke-26 mengenai adat kebiasaan yang telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Saya dalam peristiwa saya, dalam masalah saya terus mau diajar oleh Tuhan. Dan saya mau proses belajar dengan baik. Di penjara Lowaru, saya boleh sekolah Alkitab secara tertulis. Ya, lewat surat menyurat. Lewat surat menyurat, lewat pos yang disebut waktu itu adalah universitas terbuka, atau mungkin dikatakan, mungkin zaman itu dikatakan, mungkin bisa dikatakan kuliah jarak jauh gitu ya. Kuliah jarak jauh, kuliah tidak tatap muka, tetapi bisa lewat surat menyurat. Saya sekolah Alkitab di Petamburan, ya, di Dr. Senduk. Kemudian ada permasalahan di lapas Lowaru, kemudian saya dibuang ke lapas Nusa Kambangan. Di lapas Nusa Kambangan saya pikir aduh gitu ya, kok nggak habis-habis masa didikan saya gitu ya, kok terus menerus gitu ya. Tetapi sesuatu hal yang baik di sana. Jadi di mana menurut paradigma kita jelek, atau di mana paradigma kita mengatakan tidak sesuai dengan kita, atau dikatakan mungkin selera kita. Tetapi kalau itu memang seleranya Tuhan, baik sekali. Ya, saya ada di Nusa Kambangan. Pada saat itu tidak ada gereja, tidak ada yayasan, tidak ada hamba Tuhan yang melayani. Kami semua jumlahnya ada 17 jemaat di sana. Nah, saya kirim surat ke sekolah Alkitab yang ada di Lipo Karawaci, ya, di Harvest. Itu siapa itu ya?
Pak Jimmy Untoro gitu pemimpinnya ya. Puji Tuhan saya diterima sebagai mahasiswa sekolah Alkitab di Harvest di Lipo Karawaci, Tangerang. Nah, mereka mengatakan bahwa saya satu-satunya murid atau mahasiswa yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, pertama-pertama mungkin saya menolak, pertama saya mungkin protes, pertama mungkin saya mengatakan kenapa saya dididik, diajar, atau mungkin disesat. Itu kok nggak pernah habis gitu ya. Tetapi sungguh Tuhan itu baik. Dan akhirnya saya boleh kesempatan untuk beribadah kepada mereka. Mereka rindu, mereka haus, mereka mengatakan, Yonatan, kita haus untuk beribadah. Maka mereka menunjuk kepada saya untuk melakukan ibadah gitu ya, di mana saya memimpin mereka, di mana saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Wow, ya, Tuhan baik ya. Narapidana itu dikotbahin pendeta aja masih saudara, masih ogah saudara ya. Ini napi mengkotbahin napi, kan seru Bapak Ibu. Ya, ini seru sekali. Saya makan sama mereka, tidur sama mereka, mandi sama mereka, hari-hari saya melihat mereka, hari-hari mereka juga melihat saya, gitu ya. Jadi ya seru sekali ya saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka-mereka yang haus akan firman Tuhan, dan tapi mereka juga tahu bahwa saya adalah seorang narapidana yang sama dengan mereka. Tapi puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan indah, firman Tuhan bisa disampaikan dengan baik, dan akhirnya mereka mungkin tidak puas hanya mendengar khotbah-khotbah, tetapi mereka kepingin untuk belajar. Wah, jadi setiap Kamis saya adakan sebuah kelas untuk mereka menyampaikan pelajaran-pelajaran yang sederhana gitu ya, Tritunggal, tentang Allah, tentang Tuhan Yesus, tentang Roh Kudus dan lain-lainnya ya. Nah, maka fellowship demi fellowship yang kami lakukan di penjara Nusa Kambangan itu baik. Saya baru mengerti juga. Saya baru mengerti juga. Oh, inikah satu rencana Tuhan gitu ya. Nah, itu ayat yang ke-26. Ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 dari Yesaya pasal yang ke-28 dikatakan, sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan gala, dan jintan putih dengan tongkat. Bapak Ibu, bahasa diirik ini, kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, diseleb atau mungkin dipisahkan antara biji dengan kulitnya. Ya, bisa disebut mungkin hasil dari padi itu adalah gabah, atau mungkin bisa disebut apa ya, kulit ari, atau macam-macam lah prosesnya ya. Nah, kalau zaman dahulu, zaman perjanjian lama seperti ini, diirik itu saya lihat gambarnya itu ada sebuah batu yang pipi yang lurus gitu ya, bulat gitu ya. Nah, itu tengah-tengahnya sengaja untuk dibuat lubang gitu ya, lubang, kemudian ada tempat atau kayu yang bisa memutar, dan itu ada sticknya. Stick itu kemudian ada batunya yang mungkin kalau ini diputar gitu, itu bahasanya ditumbuk, menumbuk lah bahasanya. Kalau bahasa Jawanya itu ditumbuk, kayak digerus gitu ya, digerus. Nah, biji-bijian tadi itu ditaruh di batu yang pipi itu, kemudian stick atau tongkat ini bisa diputar oleh tenaga manusia atau bisa binatang. Wah, itu bisa berputar berpuluh-puluh kali itu putarannya. Nah, itu istilah diirik. Nah, setelah panen, setelah berhasil menghasilkan panen yang baik, yaitu jintan hitam, maka prosesnya adalah diirik, dipisahkan ya, kulit-kulit yang kotor, kulit-kulit yang tidak baik. Tuhan juga memproses hidup saya. Hidup saya juga kulit-kulit yang dosa-dosa yang ini semuanya dikupas semuanya. Nah,
Di ayat yang ke-27 ini jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik. Pasti jintan hitam ini pasti hancur jadi tepung. Tidak. Tetapi jintan hitam itu dipukul-pukul dengan galah. Ya, kalau jintan putih ini dipukul-pukul dengan tongkat. Nah, saya sebut pakai galah dan tongkat. Kalau mungkin Pak Andi mungkin bisa memahami tentang galah dan tongkat. Kalau galah itu mungkin kayu, itu mungkin sebesar kelingking saya. Itu mungkin bisa disebut galah. Kalau tongkat itu mungkin diameternya bisa 1 inci, bisa 2,5 senti, 3 senti, atau 5 senti. Mungkin besarnya mungkin sebesar baterai yang besar. Itu mungkin disebut tongkat. Gitu ya. Nah, kalau jintan hitam itu diirik, itu dipukul-pukul memakai kayu gala, itu mungkin bunyinya tuk 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 gitu ya. Tapi kalau jintan putih itu mungkin dipukul-pukul itu bunyinya puk 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 gitu ya. Nah, kita lihat, kita dengar, kita mengingat akan 1 Korintus 10:13 dikatakan dalam perjanjian baru itu pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Benar ya? Ini hafal ya Bapak Ibu ya. Pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, ada proses manusia yang mungkin diajar, mungkin dididik oleh Tuhan itu dengan memakai pukul dengan galah. Mungkin dipukul pelan-pelan. Tuk, tuk, tuk. Udah selesai, udah bertobat. Tapi ada manusia yang dipukul sama tongkat yang nggak bertobat-bertobat, Bapak Ibu. Tetapi semua kapasitas itu, artinya ukuran-ukuran itu Tuhan tahu. Tuhan itu bijaksana. Amin, Bapak Ibu ya. Tuhan itu tahu banget. Kita ini siapa. Ukuran kita ini seberapa. Kapasitas kita ini seberapa gitu ya. Beberapa tahun yang lalu saya masih ingat ada seorang ibu yang konseling sama saya tentang hutang uang gitu ya. Pak Yonatan gitu ya, saya mau sharing, saya mau minta doa, saya ada hutang katanya gitu ya. Oke, saya datang bersama dengan istri. Kemudian saya datang ke tempatnya, beliau belum cerita tentang masalahnya, udah nangis 30 menit Bapak Ibu. Oh, saya tunggu setia Bapak Ibu ya. Saya hamba Tuhan, saya setia menunggu gitu ya. Saya pikir dalam hati ini jadi apa enggak, ini konseling gitu ya. Saya tungguin dengan sabar. Dan akhirnya ibu ini cerita kalau punya hutang. Hutangnya 100 juta rupiah. Wah, dia cerita tentang pasar turi yang terbakar dan lain-lainnya ya, sehingga dia harus membayar hutang 100 juta rupiah gitu ya. Nah, selang beberapa lama gitu ya, ada seorang ibu yang cari saya untuk konseling dan untuk minta doa. Tuhan itu bisa menolong saya Pak Yonatan, hutang saya besar sekali dan lain-lainnya. Saya minta tolong, saya konseling, saya minta doa dan lain-lain. Hutang saya itu besar sekali gitu ya. Naiknya mobilnya keren gitu ya. Lalu dia cerita sambil bertolak pinggang. Apa itu? Tolak pinggang itu bahasa Jawanya. Malang kerik kah saya. Bertolak pinggang gitu ya, tangannya ada di pinggang gitu. Ayo coba terka Pak Yonatan gitu ya, hutang saya besar sekali gitu ya. Saya lalu menebak satu angka ya, kalau besar ya saya sebut angkanya sekian. Saya diteriakin salah gitu ya, salah gitu ya. Hutang saya 7 miliar katanya gitu ya. Saya bingung saudara. 7 miliar aja utangnya marahin saya saudara, sambil tolak pinggang. Nah, oke, baik. Cerita saya ini saya tukar nasib deh dengan ibu yang tadi itu. Nah, masih ingat cerita tadi yang 100 juta, nangisnya berapa? 30 menit gitu ya. Nah, coba yang 100 juta ini ditukar gitu ya. Dia utangnya 7 miliar gitu ya. Utang 7 miliar ditukar hutangnya 100 juta gitu. Mungkin nangisnya nggak jadi 30 menit saudara ya, 30 hari saudara. Nangis terus begitu ya. Atau mungkin yang 7M ini dibebankan hutang 100 juta. Oh, bukan tolak pinggang lagi saudara. Mungkin ceritanya sambil wah meledak-ledak atau bagaimana saya nggak tahu lah. Nah, artinya begini,
Tuhan tahu ukuran kita, Tuhan tahu beban kita. Tapi yang jelas seperti begini, ayat itu mengatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, itu bahasa manusianya begini, lo kok tahu Tuhan gitu ya, kamu kok tahu aku ada pencobaan, taulah kata Tuhan gitu ya, adalah pencobaan yang biasa kata firman Tuhan, hah? Kok tahu juga gitu ya, kok berat gitu ya. Kata Tuhan itu pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Bapak Ibu, seberapa banyak pun kita juga mengalami proses tekanan-tekanan seperti itu, ya. Tetapi firman Tuhan pun berjanji bahwa Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan bijaksana sekali, Tuhan paham seberapa banyak kita bisa menanggung beban-beban itu, seberapa banyak kapasitas yang nantinya Tuhan akan berikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu, saya tidak pernah menyangka kalau saya jadi hamba Tuhan. Enggak. Saya enggak punya cita-cita juga jadi hamba Tuhan. Saya juga enggak pernah punya cita-cita kalau pengikut-pengikut saya itu mantan-mantan narapidana, jumlahnya ratusan. Saya enggak pernah menyangka. Ya, saya enggak pernah menyangka Bapak Ibu ya kalau ada Natal gitu ya, mantan gitu ya, bukan mantan pacar Bapak Ibu, enggak, mantan narapidana gitu ya. Itu bisa 400 orang Bapak Ibu ya. Karena saya melayani kan cukup lama. Jadi sekian puluh tahun itu sama dengan saya ada di dalam itu berarti hampir 30 tahun. Saya itu berkecimpung dengan dunia pelayanan penjara gitu ya. Nah, cukup banyak. Jadi sana sini gitu cukup banyak orang-orang yang mengikut kepada saya. Ya bisa ratusan lah jumlahnya sampai dengan Jakarta ya, sampai dengan mana-mana lah ya, kota-kota yang lainnya juga banyak sekali. Nah, saya juga baru mengerti kalau saya punya komunitas seperti itu, saya juga punya orang-orang yang bertobat, orang-orang yang terima Tuhan, orang-orang yang bisa dibaptis, orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang rekonsiliasi dengan keluarga. Oh, saya baru melihat hari-hari ini gitu loh. Kalau dulu, waduh, saya nggak bisa melihat. Yang namanya hopeless atau tidak ada harapan itu adalah saya. Ya, waktu itu saya tidak bisa melihat masa depan saya. 1 tahun kemudian saya tidak bisa melihat, gelap. Jadi bisa dikatakan bahasanya adalah bahasa hopeless. Dan saya tidak bisa melihat hidup saya bulan depan, hopeless. Saya tidak bisa melihat hidup saya minggu depan, hopeless. Saya juga tidak bisa melihat hidup saya besok, hopeless. Jadi hari-hari itu hampir bisa dikatakan yang ada di dalam benak saya atau telinga saya itu cuman satu kata saja, mati. Gitu ya. Jadi saya benar-benar tidak mengerti prosesnya Tuhan waktu itu. Kalau sekarang saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini, saya bisa bersaksi bahwa memang Tuhan baik, merencanakan sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu, apapun permasalahan Bapak Ibu pada hari-hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Ya, saya sampai hari ini juga berjalan dalam mujizat Tuhan. Menikah, punya putra-putra 2, ya. Putra saya yang pertama usia 17 tahun, yang kedua usianya 13 tahun. Semuanya baik-baik, semuanya sekolah baik-baik, semuanya juga ikut melayani Tuhan. Gitu ya. Saya baru mengerti hari-hari ini ya. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini, oh seperti inikah Tuhan. Dan ini juga berlaku kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu juga percaya kepada Tuhan bahwa Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang akan berbuah, orang-orang yang akan melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Nah, kembali lagi ayat yang ke-27, nggak mungkin ya kita akan menerima proses demi proses melebihi kekuatan kita, tidak mungkin. Ini firman Tuhan ya. Ayat yang ke-28 ya. Ayat yang ke-28, apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Pertanyaannya, apakah ada proses diirik atau proses dipukul atau proses dibersihkan
sesuatu dosa-dosa kita ini dalam pertanyaan Alkitab kita yang kita baca, tanda tanya adalah sampai hancur. Jawabannya langsung dikatakan apa? Di bawahnya, sungguh tidak. Saya juga melayani di lembaga pemasyarakatan sampai hari ini. Nggak ada orang-orang yang di penjara itu sampai mati, Bapak Ibu. Kalau enggak ya dia mungkin jalan pintas, dia mungkin bunuh diri atau apalah. Ya mungkin bisa juga, mungkin dia nggak tahan, bukan cari Tuhan, tetapi mungkin dengan kekuatannya dia sendiri, pakai uang yang banyak tetapi tidak bebas. Jadinya stres, jadinya itu adalah satu dua orang. Tetapi saya melihat orang-orang yang karena setiap lembaga pemasyarakatan itu ada gereja dan kami boleh masuk, kami boleh sharing kepada mereka, kami juga bisa berdoa kepada mereka, kami juga bisa tumpang tangan kepada mereka, mendoakan kepada mereka, dan mereka boleh menerima firman Tuhan, mereka boleh menerima siraman-siraman rohani, mereka boleh diajak memuji, menyembah. Maka ya sampai hari ini saya juga tidak pernah melihat bahwa proses Tuhan itu menghancurkan, tidak. Ya, ya ada banyak sih, ada banyak yang orang mengatakan kalau masuk penjara sudah hancur ya. Saya katakan ya itu mungkin sekolah kehidupan, saya bilang gitu. Ya tahan aja, itu kan sekolah kehidupan. Nantinya toh saya percaya bahwa tidak mungkin menjadi hancur. Dari saya keliling-keliling ya, dari sampai Sumatera, Kalimantan gitu ya. Saya ke penjara-penjara sampai ke Sulawesi, saya ke Mataram, NTT, Kupang, Soe, dan lain-lainnya, ya ke Lombok, sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Kambangan, sampai Jawa Barat. Itu nggak ada lah. Nggak ada. Ya Bapak Ibu kan masih melihat saya kan masih cukup ganteng lah istilahnya. Oh enggak. Ya, sorry. Ini menghibur saya. Nggak ada. Orang-orang yang kembali kepada Tuhan pasti baik. Orang-orang yang mencari Tuhan pasti baik. Ya, mungkin image seseorang saja yang mengatakan, oke, masuk penjara seperti saya dulu. Saya dulu mengatakan bahwa hopeless, tidak mungkin bisa diterima oleh masyarakat, tidak mungkin bisa diterima oleh keluarga. Itu semua yang katanya itu juga bisa membekas dalam paradigma kita. Saya punya pengalaman yang lucu, yang baik ya. Setelah saya bebas, saya keluar gitu ya. Nah, di Surabaya itu saya tinggal dengan orang tua saya, yang orang tua saya itu tinggal di kampung, di Bubutan, kota yang lama gitu. Sampai hari ini mama saya masih tinggal di kampung itu, di Bubutan, antara Baliwerti dengan Bubutan ya, kan kampung lama lah istilahnya ya. Nah, di siang hari itu ada penjual es krim gitu, tereret gitu. Itu kan saya kan orang yang lama gitu di dalam gitu ya. Jadi saya dengar ada es krim gitu, wah saya langsung lompat. Es krim ya, iya kamu mau beli gitu ya. Oh saya ngomong ya, saya pengen beli gitu ya. Maka saya keluar Bapak Ibu ke penjual es krim itu. Nah, penjual es krim itu ternyata udah dikerubutin oleh tetangga gitu ya, dikerubutin oleh anak kecil, oleh yang dewasa, dan yang lain-lainnya. Kemudian saya juga ikut nimbrung, ikut merapat ya, katakanlah antri lah gitu ya, antri juga mendekat kepada penjual es krim. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Itu satu demi satu mereka meninggalkan es krim tadi. Mereka mungkin kayaknya khawatir dengan saya mungkin, atau mungkin saya melihat mungkin belum jinak atau apa gitu ya. Wah, saya merasa gitu ya. Mereka tinggalkan saya, atau mereka ketakutan, atau mereka mungkin mencampakkan saya, atau mereka mungkin apalah pikiran-pikiran mereka. Tapi kan saya kan juga lebay juga Bapak Ibu ya. Saya pikir penjual es krimnya juga lari, saudara. Nah itu kurang lebih lah ya. Juga di sebuah mall gitu ya, saya melihat ada seorang bapak gitu, yang 3 orang bapak-bapak yang melayani Tuhan gitu ya. Dari jauh itu bapak itu sudah menyapa saya dengan teriakan yang keras, "Hai Pak Yonatan," gitu ya. Ya mungkin karena saya juga mungkin lagi senang gitu menyapa mereka, gitu ya,
gitu ya. Lalu yang keduanya orang itu bisik-bisik sama mereka. Bisik-bisik. Saya nggak tahu bisik-bisiknya apa. Mereka tinggal-tinggalnya tinggalkan saya begitu saja, saudara. Saya saya tengok sana, tengok sini gitu. Apa gitu ya. Mungkin stigma atau mungkin cap gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, itu saya sudah alami beberapa kali lah, nggak jadi masalah ya. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Firman Tuhan mengatakan sungguh tidak. Ini jawaban. Ya, proses Tuhan dibajak, dicangkul, disisir, dipukul, digiling oleh roda gerobak, diajar, macam-macam hal proses di dalam kehidupan kita ini menjadikan kita menjadi baik dan berhasil. Menjadikan harvest, menjadikan tuaian yang baik, menghasilkan berbuah yang baik. Tetapi proses-proses apa yang kita baca tadi dalam Yesaya 28 ini tentang setiap harikah orang membajak, setiap harikah orang mencangkul-cangkul, memukul-mukul, semuanya proses ini dikatakan firman Tuhan tidak mungkin akan membuat seseorang proses itu menjadi hancur. Pastikan itu. Ya, jadi Bapak Ibu tahan aja. Ya, tahan ya sampai bagaimanapun juga. Saya pikir gini, firman Tuhan ini, Tuhan tuh Immanuel sekali. Kalau Tuhan sudah bisa menulis surat kayak begini, artinya Tuhan tahulah. Ya, seperti yang 1 Korintus 10:13 dikatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa gitu ya, yang tidak melebihi kekuatan ya, setia karena Tuhan itu akan memberikan jalan keluar yang baik gitu ya kepada kita semuanya. Bapak Ibu, pasti dia akan menyelesaikan semuanya. Proses Israel ya, hari-hari ini kita mendengar Hamas gitu ya, kita mendengar Hamas menyerang gitu ya. Ya ada banyak orang-orang penting gitu ya yang menulis di medsos yang tidak baik gitu ya. Saya pikir ini bagaimana keadaan ini ya. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Saya cuma bisa berdoa, ya kita juga bisa berdoa sesuatu yang baik lah. Ada yang meramalkan bahwa ini adalah Harmagedon, ada yang meramalkan pecah dunia, perang dunia yang ketiga atau apapun semuanya. Tetapi yang saya mau katakan bahwa ya Tuhan pasti berkenan, Tuhan pasti baik, Tuhan pasti akan menjaga orang-orang dalam biji mata Tuhan. Ya, ada yang mengatakan begini, mendukung serangan Hamas, mengutuk serangan balasan. Saya pikir gini, orang yang menyerang itu didukung, orang yang balas dikutuk. Ini saya bingung, saudara. Ini bahasa Indonesia yang baik ini yang bagaimana? Oke lah, itu biarin orang-orang itu ya. Mendukung serangan gitu ya, mengutuk balasan gitu ya. Bingung saya, saudara. Udah deh, nggak usah diperpanjang. Bapak Ibu tahulah kemana itu arahnya. Nah, dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Enggak. Ya, ada banyak orang-orang yang dipulihkan dari ekonomi, keluarga, semuanya. Enggak mungkin mereka mengatakan hancur, hancur Pak, yuk hancur. Hancur, hopeless, enggak ada harapan. Saya katakan percaya saja. Tuhan pasti akan berikan. Kita nggak tahu kairos Tuhan, kita nggak tahu waktu Tuhan, kita nggak tahu. Mungkin kita planning bahwa way out-nya seperti ini, tetapi Tuhan sudah menyediakan way out yang baik, sesuatu hal yang baik, sampai kamu nggak ngerti apa yang tidak pernah terlihat, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah ada dalam hati kita, itu Tuhan sudah sediakan semuanya, proses-proses pertolongan-pertolongan Tuhan itu. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Kalau dilihat 30 tahun yang lalu, saya juga mungkin bisa mengatakan bahwa hancurlah hidup saya. Ya, kalau dibandingkan dengan hari-hari ini, saya bisa memimpin gereja yang baik, ya Surabaya Care City Church di gedung spasiun lantai 8 gitu ya. Itu anugerah. Kalau dibandingkan dengan kamar penjara, dengan hari ini yang ada di Spasio, wah, saya tidak mengerti sama sekali. Saya keluar dari penjara, saya tidak mengantongin uang 100.000, saya tidak punya deposito, saya tidak punya apa, saya tidak punya pekerjaan, dan saya melihat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Wah,
Kalau bahasa manusia dulu mungkin dikatakan hancur. Tetapi saya melihat sekarang, oh Tuhan baik. Kalau dulu saya mengatakan mungkin nggak ada sesuatu hidup yang baik dalam kehidupan saya. Siapa yang mau menikah dengan saya? Siapa yang mau nikah dengan mantan penjahat? Ternyata ya ada. Malah cantik lagi, saudara. Nggak ada orangnya. Kami punya putra, kami punya anak dua yang gagah-gagah, ganteng-ganteng, ya. Ya, saya pendek, nggak sampai 170, tapi anak saya bisa tingginya hampir 190, saudara. Wah, tinggi banget, gede banget, ya. Sekarang badannya besar gitu, keren banget. Nah, ini ada doa malam hari ini, doa malam khusus anak-anak muda, untuk anak-anak youth. Padahal usianya 17, dia mungkin paling kecil di antara teman-temannya. Tapi ya sudah, saya katakan yes, Tuhan baik, ya. Kalau adiknya usia 13, dia sebagai mulmed di sekolah Sunday atau sekolah minggu gitu ya. Jadi dia yang gang mulmednya atau apa LED-nya. Ya sudah, ya itu memang kesukaannya mereka semuanya, ya. Istri saya juga melayani, ya. Saya lihat benar ini firman Tuhan. Tidak mungkin proses Tuhan itu sampai menghancurkan kita. Tidak mungkin proses Tuhan itu sampai membuat kita habis, binasa. Hanya setan saja, hanya iblis saja yang mencuri, membinasakan, ya, yang menipu, yang mencuri dan membinasakan. Kalau Tuhan enggak. Ya, kalau Tuhan itu membuat kita menjadi berhasil. Kalau Tuhan itu menjadi hidup kita berbuah. Kalau Tuhan itu menjadikan kita hidup dalam kerajaan Kristus yang kekal. Oh, ya, ini baik sekali, ya. Nah, ayat yang terakhir, ayat yang ke-29, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam, ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Perikopnya adalah kebijaksanaan Tuhan, ditutup ayat yang ke-29, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Semua itu datangnya dari Tuhan, dan ia ajaib dalam keputusan. Tuhan ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Percaya Tuhan itu bijaksana. Percaya Tuhan akan menjadikan hidup kita baik. Percaya bahwa Tuhan memiliki plan-plan yang baik kepada kehidupan kita. Kalau hari-hari ini ada teman kita atau sahabat kita atau keluarga kita yang mengalami penderitaan yang mungkin mereka memerlukan pertolongan Tuhan, ya tolonglah mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan. Mereka supaya percaya benar bahwa Tuhan itu bijaksana, Tuhan itu baik, Tuhan itu merencanakan sesuatu hal-hal yang sungguh-sungguh baik. Ya, saya juga melihat sekarang dengan masa yang lalu saya itu tambah menjadikan saya itu cinta Tuhan. Saya menjadikan saya itu kalau setiap bulan itu ada perjamuan kudus, itu kalau lagu-lagunya ya bukan hanya perjamuan kudus saja, setiap penyembahan worship itu sepertinya kepingin nangis gitu. Kalau dulu enggak nangis, digebukin orang juga enggak nangis, dipukul orang enggak nangis, ya. Dipukul-pukul apapun ya enggak mau nangis karena ya saya mungkin ya pria gitu ya. Tapi kalau disentuh oleh penyembahan, disentuh oleh puji-pujian firman Tuhan tuh, waduh itu kepinginnya nangis gitu ya, karena Tuhan baik. Ya, saya bisa bersaksikan atau menyaksikan cinta kasih Tuhan seperti ini, saya bisa menyampaikan firman Tuhan, itu pun juga karena Tuhan baik. Tuhan setia, Tuhan Immanuel, Tuhan itu baik sekali, Tuhan itu juga pasti merencanakan hal-hal yang baik kepada Bapak Ibu semuanya. Banyaklah kalau mau kesaksian sampai besok pagi nggak akan selesai. Hidup saya penuh dengan kesaksian. Anak-anak lahir dengan penuh kesaksian. Semua proses saya melayani juga kesaksian. Di penjara itu saya melayani dengan membawa oleh-oleh, ya. Saya membeli oleh-oleh, saya membeli nasi kotak, saya membeli nasi bungkus gitu ya. Nggak ngerti saya dari mana. Kok ya bisa gitu sampai berjalan puluhan tahun gitu ya. Banyak orang yang mengatakan begini, Pak Yo itu di belakangnya itu backingnya siapa? Saya nggak punya backing di belakang, saya ada di backing yang di atas. Ya. Saya bisa membangun gereja. Kalau saya ngomong kalau bangunan gereja gitu, saya paling gitu, paling apa ya?
paling mengatakan ya sudah nggak, saya nggak pernah urus dompet saya ada berapa, saldo uang saya ada berapa, saya nggak pernah urus. Saya katakan ya, saya bangun gitu. Karena memang itu apa ya, itu ada dalam kehidupan saya. Waktu saya di Nusa Kambangan, saya nggak pernah bisa beribadah di ruang ibadah yang independen yang disebut gereja, enggak. Saya beribadah di sebuah ruangan yang di pojok, berbau, ya kotor, nggak pernah dicat, nggak ada listriknya, nggak ada lampunya, nggak ada apa, susah sekali. Kalau ya dulu pakai gitar bolong gitu ya, gitar manual gitu ya, gitar akustik, kalau senarnya putus satu biarin, putus dua biarin, putus tiga ya biarin, kadang memang nggak ada uang. Siapa yang mau beli ke Cilacap gitu ya, siapa yang bisa beli gitu ya senar gitar, mau ngomong sama siapa, telepon sama siapa, nggak ada telepon genggam, nggak ada berita dari rumah, nggak ada radio, nggak ada televisi, nggak ada apa-apa, ya cuman bengong-bengong saja. Ya kalau senarnya gitar sisa tiga, ya tetap aja nyanyi Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Ya, saya masih teringat. Makanya kalau ada lembaga-lembaga pemasyarakatan yang mengatakan, Pak Yo, ya ini ada proses pembangunan gedung gereja di lembaga. Wah, saya paling nomor satu. Saya kata, ya, saya berangkat sudah. Padahal saya nggak pernah ke Wonogiri. Ya, Wonogiri itu Jawa Tengah. Ya, satu ketika saya dapat telepon, Pak Yonatan, ini ya kalapasnya ini pimpinannya beragama Kristen gitu ya. Kenapa emang beragama Kristen itu? Oh, ini bisa mengizinkan ada pembangunan gereja ulang besok. Besok saya berangkat, besok saya berangkat gitu. Hah? Nggak pakai minggu depan, nggak pakai bulan depan, enggak. Saya minggu depan enggak. Besok saya berangkat. Besok saya berangkat, saya jabat tangan dengan Pak Kalapas. Pak, di mana lahannya? Pak, di mana? Ya, titik bangunan gerejanya di sini. Saya langsung panggil teman-teman gereja. Cangkul daripada apa berubah pikiran gitu. Dicangkul, dikasih patok, dikasih kayu, dikasih tali. Ya, ini tandanya gereja nantinya. Udah, saya pulang, saya proses semuanya. Jadi saya pengalaman sekali kalau proses itu, Bapak Ibu, ya mungkin Pak Andi juga bisa mengerti bahwa kalau narapidana itu kalau untuk suruh-suruh bekerja itu paling cepat, nggak perlu pakai tenaga manusia yang lainnya, nggak pakai tukang pun nggak mungkin, nggak susah lah. Kalau bangun gereja di lapas itu ongkos biayanya paling murah. Satu, tanahnya nggak beli, nggak kontrak, tanahnya free. Kedua, saya cuma beli bahan saja bisa bangun. Ya, ongkosnya bagaimana Pak Yo? Ya, saya kan juga orang kontraktor gitu ya. Saya dulunya seorang pengusaha kontraktor. Jadi ya saya cuma beli bahan aja. Beli bahan, terus setiap harinya saya kasih kopi, kasih lauknya telur, ayam, kalau ada uang ayam, kalau nggak ada ya tahu, tempe, dikasih sambal, kasih kerupuk, kasih pisang goreng, kasih apa, begitu-begitu. Itu anak-anak itu saya kalau ngomong bangun gereja perlu tenaga berapa Pak Yu? Misalnya saya ngomong 10 gitu, oh bisa yang datang 30. Karena mereka senang sekali bekerja, daripada bengong, daripada pusing, mereka menghitung-hitung hari-hari mereka, mereka mendingan kerja bakti gitu, kerja bakti cangkul-cangkul apa. Jadi proses membangun gedung gereja di lembaga pemasyarakatan buat saya paling murah. Nah, saya iming-imingi bahwa nanti kalau sudah selesai saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Baju batik. Baju batik harganya mungkin 150.000 yang bagus gitu ya. Saya kasih kepada mereka semuanya secara simbolis. Saya kasih baju batik gitu yang anggun, yang bagus itu. Wah, mereka sudah thank you, terima kasih gitu. Ya, itu kesaksian saya. Jadi kenapa saya paling seneng gitu ya bangun-bangun gereja di lembaga pemasyarakatan, karena saya pernah ada di Nusa Kambangan yang nggak pernah bisa bergereja dengan baik. Ya, saya nggak pernah bergereja dengan sempurna. Saya cuma bisa melihat tempat ibadah mereka yang baik, yang permanen, yang dipel setiap hari, yang dibersihin setiap hari, sedangkan kami nggak bisa gitu ya. Dan saya bicara sama Tuhan, berikan kesempatan saya untuk membangun gereja gitu ya. Puji Tuhan, itu baik. Ya baiklah, ya. Sekarang saya juga bisa mengerti rencana Tuhan itu seperti apa. Ya, Tuhan baik kepada Bapak Ibu juga.
Tuhan Yesus memberkati. Saya akan masuk dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh melihat mengerti bahwa Tuhan sangat bijaksana. Kalau kami mengatakan Tuhan tidak bijaksana, ampuni kami. Kalau kami sering melihat bahwa pergumulan kami, masalah kami seperti gunung dan lain-lainnya, ampuni kami. Kuduskan kami supaya memandang bahwa Tuhan itu bijaksana dan Tuhan membuat kami berhasil. Pada akhirnya Tuhan menjadikan kami baik. Tuhan akan menjadikan baik kepada teman-teman di PD Okumene ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sharing pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Yonatan. Luar biasa atas kesaksiannya, sangat memberkati kami semua. Dan saya percaya bahwa proses kehidupan itu ialah baik di tangan Tuhan, dan itu akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, Pastor Jonathan, mungkin kita akan tutup untuk Okumene malam hari ini. Jika tidak keberatan, saya mohon untuk Pastor untuk memimpin di dalam doa berkat dan doa penutup. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami akan bersyafaat, berkati negara kami, berkati bangsa kami yang akan masuk dalam proses pemilu, akan kampanye, pemilihan presiden. Tuhan tolong selesaikan sampai semuanya menjadi baik. Negara kami menjadi baik, bukan hanya kepada kami, tetapi kepada anak kami, kepada cucu kami, kepada keturunan-keturunan kami. Tuhan tolong negara kami menjadi negara yang baik, menjadi negara yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Pemimpin-pemimpinnya, semuanya Engkau memberkatinya, supaya menjaga negara kami ini dengan baik. Tuhan tolong, kalau di luar negeri, Tuhan tolong supaya tidak melebar, supaya tidak meluas. Tuhan tolong semuanya berhenti, semua peperangan itu, kasihan Tuhan, korban-korban atau nyawa, Tuhan tolong semuanya itu menjadi baik adanya. Terima kasih Bapak PD Okumene, para koor-koor, pemimpin-pemimpinnya, pengurus-pengurusnya, semuanya di mana mereka berada, Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Tiap-tiap saat untuk Zoom, Engkau memberkati mereka semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, apapun pergumulan, apapun permasalahan mereka semuanya, apapun syafaat-syafaat mereka, Tuhan dengar, dan Tuhan akan menjawab mereka semuanya. Sakit, disembuhkan, yang bermasalah, Tuhan lepaskan, yang ada kesulitan, Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menyelesaikan semuanya ini, dan kami akan tinggalkan Zoom ini tentunya dengan membawa segala berkat-berkatnya Tuhan. Mari kedangkan kedua tangan Bapak Ibu semuanya. Arahkan hatimu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita, memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat, katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Amin. Terima kasih Pastor Jonathan, terima kasih Ibu Ida Terima kasih untuk Pak Andi. memimpin pujian bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless Bapak Ibu. Tuhan memberkati Pak Andi semuanya.